Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, upah kesetiaan. Sepasang suami istri sedang membahas rencana memberikan kenaikan upah kepada asisten rumah tangganya yang sudah membantu mereka selama bertahun-tahun. Kesetiaan orang tersebut dalam membantu keluarganya menjadi poin utama pertimbangan mereka. Akhirnya, mereka pun sepakat menentukan nominal yang akan mereka berikan pada bulan berikutnya sebagai upah atas kesetiaan yang memang sudah seharusnya dihargai. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan mereka tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita mengerti bahwa Allah menghendaki adanya perspektif yang benar dari para hamba agar supaya mereka bekerja dengan motivasi yang benar, bekerja dengan taat dan dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nasihat yang diikuti janji berkat bahwa ada upah yang menanti karena Kristus menyediakan upah sebagai penghargaan atas kesetiaan umatnya. Lalu bagaimana seandainya kita yang berada di posisi sebagai tuan atau pihak yang memberikan upah? Tentu harapannya tidak sekedar menuntut kesetiaan, ketaatan, dan loyalitas, tetapi kita juga perlu berupaya untuk menjadi tuan yang baik dalam memberikan upah. Hal kesetiaan mungkin dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk memberikan upah yang lebih. Mengingat pada masa sekarang, kesetiaan semakin jarang didapati dalam dunia kerja. Para pegawai, buruh, asisten rumah tangga, atau siapapun yang berhak atas pemberian upah layak diberi penghargaan atas kesetiaannya yang telah ditunjukkannya meskipun tidak harus berupa uang. Kristus adalah teladan bagi kita sebagai tuan yang baik, maka kita pun perlu belajar menjadi tuan yang baik bagi sesama kita. Ketika dunia menganggap remeh kesetiaan, bagaimana cara kita agar berlaku setia di hadapan Tuhan? Terhadap pertanyaan ini, kita patut melihat bahwa seringkali kesetiaan diartikan sebagai wujud sikap yang tahan terhadap berbagai godaan. Namun bagaimana apabila kita disakiti dan dalam penindasan? Bisakah kita tetap setia kepada Allah dengan menahan sakit dan penindasan yang kita alami tersebut, serta tidak terbawa amarah untuk melakukan pembalasan apapun? Kita akan melihat kisah bangsa Israel mengenai kesetiaan di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7 dan 8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalaunya di dalam gelap. Kitab Nahum menceritakan carut-marut yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan, di mana baik Allah maupun umat tidak lagi dipandang, tetapi mereka justru hanya memandang harta. Oleh sebab itu, mereka yang miskin tidak mendapatkan tempat yang selayaknya, tetapi justru mendapat penindasan. Dalam keadaan tersebut, Nahum hadir kepada mereka yang tertindas dan mengajak mereka untuk tetap setia datang kepada Tuhan, agar supaya mereka tidak melakukan pembalasan dan menjadi serupa dengan mereka yang melakukan penindasan demi harta. Nahum menegaskan kepada mereka untuk tetap menjadi umat Tuhan yang mengandalkan pertolongannya
kebenarannya. Di dalam Tuhan ada perlindungan, persahabatan, serta pertolongan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Kesetiaan tidak hanya mengenai godaan, tetapi juga mengenai bagaimana kita dapat menahan diri dalam setiap keadaan apapun. Melalui kesetiaan, kita mampu untuk menjaga diri tetap dalam tangannya, untuk tidak menjadi sama seperti mereka yang menindas, sehingga kita memperoleh kehidupan. Dewasa ini, banyak orang yang bermuka dua dalam hidupnya. Di hadapan Allah, dia mengaku menyerahkan hidupnya kepadanya, tetapi di hadapan manusia, dia meninggalkan Tuhan untuk bisa diterima dan menjadi sama dengan orang-orang di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, seberapa berhargakah Allah bagi kita? Karena seringkali kita justru mangkir darinya demi rangkulan manusia. Keberanian untuk tetap setia dalam rangkulan atau dekapan Allah, inilah yang patut kita teladani, seperti apa yang dialami oleh Sadrah, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 28-30, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan. Secara demikian itu, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Berada dalam pembuangan tentu merupakan sebuah kenyataan yang memberatkan bagi hati bangsa Israel. Terlebih lagi, mereka juga dipaksa untuk menyembah patung raja. Hal ini tentu bertentangan dengan iman mereka. Tetapi kalau menolak, itu berarti kematian yang menjadi bagiannya. Itulah konsekuensi yang harus dijalaninya. Di antara dua pilihan, antara meninggalkan Tuhan atau meninggalkan manusia, Sadrah, Mesak, dan Abednego tetap teguh dalam iman mereka dengan tidak menyembah patung raja. Mereka berani menerima kebencian dan hukuman dari dunia karena mereka lebih memilih untuk menerima kasih Allah daripada kasih manusia. Mereka percaya bahwa Allah tidak membawa maut bagi mereka, tetapi kehidupan. Itu pula yang Allah berikan bagi mereka, di mana Raja Nebukadnezar justru mengenal dan memuji Allah berkat keteguhan hati mereka. Di samping itu, mereka juga mendapat perlindungan dari Raja Nebukadnezar serta kedudukan yang lebih tinggi lagi. Keberanian hidup tetap setia dalam rangkulan Allah atau dekapan Allah. Inilah yang patut kita teladani, sekalipun ada harga yang harus kita bayar atas kesetiaan kita kepada Allah. Ada kehidupan yang jauh lebih baik yang akan Allah berikan kepada kita. Teguhlah dalam rangkulan atau dekapan Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana Allah telah menyediakan upah kesetiaan bagi umat Allah yang setia. Oleh karena itu, kami mau bekerja dengan taat dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kami tahu ada upah yang menanti. Kristuslah yang menyediakan upahnya sebagai penghargaan atas kesetiaan kami. Kesetiaan tidak hanya mengenai godaan, tetapi juga mengenai bagaimana kami dapat menahan diri dalam setiap keadaan apapun. Melalui kesetiaan, kami mampu untuk menjaga diri tetap dalam tangan-Mu. Taruhlah keberanian kepada kami untuk tetap setia dalam dekapan Allah, sekalipun ada harga yang harus kami bayar atas kesetiaan kami kepada Allah, karena kami tahu ada kehidupan yang jauh lebih baik yang Allah berikan kepada kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.